Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisbah Hamidatul Fajriah dengan NIM 081911333011. Dalam kelas sistem cerdas akan mempresentasikan mengenai proyek saya, yaitu memprediksi kemungkinan diabetes. Table of Contents. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang, yaitu latar belakang pengambilan judul ini. Nah, untuk yang kedua yaitu variabel utama untuk memprediksi kemungkinan diabetes. Untuk yang ketiga yaitu data, yaitu angka data latih dan sumbernya. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang. Nah, yang melatar belakangi pengambilan judul ini yaitu menurut American Diabetes Association melaporkan bahwa tiap 21 detik ada satu orang yang terkena diabetes. Nah, lebih dari setengah populasi dunia itu menderita penyakit diabetes berada di Asia, terutama India, Cina, Pakistan, dan Indonesia. Nah, Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 10 besar negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Indonesia telah menduduki ranking keempat jumlah penyandang diabetes terbanyak setelah Amerika, China, dan India. Nah, berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penderita diabetes di tahun 2003 sebanyak 13,7 juta orang. Nah, diabetes sendiri merupakan suatu penyakit yang tidak menular, yang cukup serius di mana pankreas tidak dapat memproduksi insulin secara maksimal. Nah, diabetes ini dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia, baik lansia, dewasa maupun anak-anak yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula atau glukosa darah dalam tubuh manusia. Untuk yang kedua yaitu variabel utama. Nah, untuk pengambilan variabel utama kita ada 8. Yang pertama adalah jumlah kehamilan, yang kedua glukosa, yaitu konsentrasi glukosa plasma 2 jam dalam tes toleransi glukosa oral, yang ketiga yaitu tekanan darah diastolik, yang keempat tekanan lipatan kulit triceps, yang kelima yaitu insulin serum 2 jam, yang keenam yaitu indeks massa tubuh, yang ketujuh yaitu fungsi silsilah diabetes, yang kedelapan yaitu umur. Nah, berikut merupakan salah satu arsitektur neural network yang saya gunakan, di mana saya menggunakan input layer sebanyak 8 dengan hidden layer 1 12 dan hidden layer 2 sejumlah 8, serta output layer saya ada 2. Nah, arsitektur ini merupakan gambaran suatu komponen layer dan neuron pada input, hidden, dan output yang terhubung dengan bobot fungsi, aktivasi, dan fungsi pembelajaran. Jadi untuk arsitektur neural network ini akan membantu kita untuk mengerjakan sintak kita nanti di Python. Untuk selanjutnya yaitu data. Nah, berikut data yang saya gunakan. Untuk data yang saya gunakan itu saya ambil dari Kaggle, di mana data ini saya gunakan sebagai data latih dan data uji, di mana untuk data ini sejumlah 678 data dengan eh, dengan jumlah 8 atribut dan 2 kelas target dengan jumlah kelas 1 itu 268 dan kelas 0 itu 500, di mana kelas 1 ini menunjukkan bahwa data ini menunjukkan terkena diabetes, sedangkan untuk kelas 0 itu menunjukkan bahwa seseorang ini atau data yang dimasukkan ini tidak terserang diabetes. Ini merupakan daftar pustaka yang telah saya gunakan. Nah, di sini saya akan menampilkan data yang telah saya ambil dari Kaggle. Nah, di sini data saya ambil dari Kaggle dengan data Pima Indian Diabetes Database. Nah, di sini terdapat 8 input yang saya ambil. Nah, di sini yang pertama itu ada pregnant atau jumlah kehamilan. Nah, kebanyakan wanita hamil itu akan mengalami diabetes gestasional, yang mana akan beresiko mengalami diabetes tipe 2 di kemudian hari. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada glukosa, di mana kadar darah ini
kadar glukosa dalam darah ini merupakan indikator penting dalam pengendalian diabetes mellitus. Nah, di glukosa ini kita ambil konsentrasi glukosa plasma 2 jam dalam tes toleransi glukosa oral. Untuk yang selanjutnya di sini ada tekanan darah diastolik. Nah, di mana diabetes itu akan meningkatkan jumlah total cairan dalam tubuh yang cenderung meningkatkan tekanan darah. Nah, selanjutnya di sini ada skin thickness atau ketebalan lipatan kulit tricep. Nah, kita tahu bahwa masalah kulit yang mengakibatkan adanya penebalan ini memiliki resiko terkena diabetes. Yang selanjutnya yaitu insulin, di mana pada penderita diabetes, insulin ini akan menurun yang menyebabkan kadar gula dalam darah itu meningkat. Yang selanjutnya yaitu BMI, Body Mass Index. Nah, eh, yang BMI ini menandakan bahwa orang gemuk atau obesitas itu lebih berisiko terkena diabetes mellitus karena dengan berat badan yang tinggi akan meningkatkan kadar gula darah seseorang. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi silsilah diabetes, di mana seperti yang saya jelaskan tadi bahwa diabetes ini bisa turun-temurun, sehingga diabetes ini merupakan penyakit genetik yang turun-temurun. Untuk selanjutnya yaitu umur, seperti yang di latar belakang telah saya jelaskan bahwa diabetes ini tidak mengenal umur, baik anak-anak, dewasa, remaja akan bisa mempunyai penyakit diabetes. Nah, di sini sudah terdapat output, di mana output ini ada 0 dan 1, di mana 0 ini seseorang ini terindikasi bahwa tidak terkena diabetes, sedangkan data 1 di sini merupakan uh, terkena diabetes. Nah, selanjutnya setelah mengetahui data set yang telah kita gunakan sebagai data latih dan data uji, saya beralih ke sintak yang telah saya gunakan. Di sini saya menggunakan Google Colab untuk prosesnya. Nah, di sini tadi ini saya run satu persatu terlebih dahulu. Nah, di sini untuk yang pertama ini saya menggunakan, oh ini sudah saya run, ini sudah saya run. Nah, di sini saya menggunakan algoritma neural network dengan bahasa program Python dengan menggunakan library Keras. Kemudian ini saya menggunakan program prediksi kemungkinan diabetes, di mana dataset yang telah saya gunakan tadi saya ambil dari Kaggle. Nah, yang pertama ini saya menginput Pandas, di mana Pandas ini untuk menampilkan data, lalu ada NumPy dengan function load txt untuk mengelot data dari dataset yang telah saya ambil tadi. Nah, kemudian juga saya menginputkan library dari Keras sendiri. Selanjutnya setelah itu di sini saya melanjutkan ngeload data ke dalam proses di mana kita menggunakan dataset yang untuk menyimpan nilai dari dataset yang kita gunakan. Kemudian ini saya print untuk menampilkan hasilnya, di mana di sini hasilnya telah tampil dengan 8 variabel input yang telah saya gunakan. Di sini juga sudah terdapat output di dalam bentuk angka yaitu 0 dan 1. Nah, di sini saya menggunakan delimiter koma yaitu untuk menyimpan data dalam sebuah array dengan koma sebagai pembatas antar datanya. Nah, di sini di Excel ini saya menggunakan data yang dari Kaggle tadi, saya download dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian setelah itu saya melanjutkan dengan menyeleksi data X dan Y. Tak lupa untuk ngeprint agar terlihat hasil programnya seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat ini untuk X yaitu untuk inputnya yaitu 8 data. Nah, sedangkan ini untuk Y yaitu untuk outputnya. Nah, di sini sudah saya kasih keterangan datanya untuk data ke
kolom ke-1 sampai ke-8 merupakan data inputnya, sedangkan untuk kolom ke-9 ini tadi merupakan data output, tapi di atas sudah saya pisahkan untuk print X dan Y-nya sendiri. Nah, selanjutnya hmm, saya menentukan model kerasnya. Nah, di sini saya menentukan model kerasnya. Di sini saya membuat model sekuensial untuk menambahkan lapisan satu per satu, di mana di sini ada 3 lapisan, yaitu lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga menggunakan kelas dense dengan lapisan pertama yaitu 12 neuron, lapisan kedua yaitu 8 neuron, dan lapisan ketiga yaitu 1 neuron. Nah, di sini saya untuk data yang pertama, input dimensinya saya menggunakan 8 dengan activation value. Untuk yang kedua yaitu saya menggunakan activation value juga. Dan untuk yang ketiga saya menggunakan activation sigmoid. Nah, selanjutnya saya melanjutkan ke kompilasi model kerasnya sendiri. Nah, untuk kompilasi model kerasnya ini saya dengan loss menggunakan binary cosentropi dan model optimizer Adam di sini juga mencari nilai akurasi dengan menyimpan nilai akurasi dalam matriksnya. Nah, kemudian saya melanjutkan untuk menyesuaikan model keras pada data set, di mana saya menggunakan epoch 100 dan batch size-nya itu 10 dengan variable 0. Selanjutnya, saya mengevaluasi model. Nah, di sini untuk mengevaluasi model ini, saya mendapatkan akurasi sebesar 76,69, di mana akurasi ini dapat dikatakan bagus. Kemudian setelah itu saya memprediksi hasil dari dataset tadi menggunakan persamaan seperti ini. Nah, saya mengambil data 1 sampai data ke-5 di awal dari data tabel Excel tadi. Nah, di sini data yang saya hasilkan untuk uh, hasil nilai prediksi berada di sebelah kiri dengan saya bandingkan dari nilai sebenarnya. Nah, di sini terdapat satu data di mana pada data ke-5 hasil prediksi dengan nilai sebenarnya itu tidak sama dikarenakan mungkin kurangnya sesuai sintak yang telah saya gunakan dan sebagainya. Tapi ini jauh lebih bagus karena keempat data di awal sudah sesuai dengan nilai sebenarnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai prediksi diabetes yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.